Sejarah Islam Nusantara dipenuhi kisah para ulama besar. Tapi tahukah Anda, ada ulama-ulama yang sangat berpengaruh di masanya, namun namanya perlahan hilang dari catatan sejarah. Siapakah mereka? Dan mengapa nama mereka jarang disebut hingga hari ini? Mari kita telusuri misteri ulama yang hilang dari catatan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tauladan, dalam video kali ini kita akan membahas misteri hilangnya ulama dari catatan sejarah Nusantara. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita telusuri. Ketika kita bicara tentang sejarah Islam di Nusantara, kita sering mendengar nama besar seperti Sunan Kalijaga, Syekh Yusuf Al-Makassari, atau Wali Songo. Namun sejatinya, ada ratusan ulama lain yang juga berjuang, berdakwah, menulis kitab, bahkan memimpin perlawanan melawan penjajahan. Sayangnya sebagian besar nama mereka nyaris tenggelam. Bahkan di buku-buku sejarah resmi, mereka jarang disebut. Misalnya ada Syekh Abdurrahman Singkel, ulama besar dari Aceh abad ke-17. Ia adalah murid dari ulama internasional, Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Abdurrahman dikenal sebagai ahli tafsir, menulis kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid, kitab tafsir Al-Quran berbahasa Melayu pertama di Nusantara. Kitab ini menjadi rujukan penting di seluruh Asia Tenggara. Namun sayang, namanya jarang sekali disebut dalam kurikulum pendidikan. Lalu ada juga kisah Syekh Abdul Rauf Singkel yang disebut Mufti Besar Kesultanan Aceh. Ia menulis puluhan kitab tentang fikih dan tasawuf, bahkan fatwanya diakui hingga ke Timur Tengah. Namun hari ini, hanya sedikit orang mengenalnya. Bukan hanya di Aceh, di Jawa, ada ulama-ulama pesantren abad ke-18 dan 19 yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Salah satunya adalah Kiai Kasan Besari dari Tegalsari, Ponorogo. Pesantrennya pernah menjadi pusat pendidikan terbesar di Jawa, bahkan melahirkan banyak tokoh penting. Tapi namanya hampir tak pernah terdengar di pelajaran sejarah sekolah. Lalu, pertanyaannya, mengapa nama mereka seakan hilang dari catatan sejarah? Pertama, karena banyak catatan ulama Nusantara ditulis dalam naskah kuno berbahasa Arab Melayu. Naskah ini sulit dipahami oleh generasi berikutnya, sehingga perlahan terlupakan. Kedua, pengaruh kolonialisme. Pada masa penjajahan Belanda, banyak arsip, kitab, dan catatan ulama dihancurkan atau disembunyikan agar peran ulama dalam perlawanan tidak diketahui generasi setelahnya. Dan ketiga, narasi sejarah resmi lebih banyak menonjolkan tokoh politik, raja, atau pahlawan militer, sedangkan peran ulama kadang terabaikan. Padahal mereka punya pengaruh besar dalam membentuk identitas bangsa. Misteri ulama yang hilang dari catatan sejarah mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya apa yang ditulis, tapi juga apa yang sengaja dihapus atau dilupakan. Bagi kita, tugas generasi hari ini adalah menggali kembali jejak para ulama Nusantara, membaca kitab-kitab lama mereka, meneliti manuskrip, dan menyebarkan kisah perjuangan mereka. Karena tanpa jasa mereka, Islam mungkin tidak akan berkembang sekuat sekarang di bumi Nusantara. Jadi, masih banyak ulama besar Nusantara yang kisahnya belum terungkap. Mereka mungkin tidak terkenal, tapi warisan ilmu dan perjuangan mereka tetap hidup dalam diam. Siapkah kita menggali kembali misteri ulama yang hilang dari catatan sejarah? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu kisah berharga ini. Sampai jumpa di kisah sejarah Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.